Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan hari ini? Tentunya baik, bukan? Nah, pada video pembelajaran pertama ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks eksposisi. Teks eksposisi pada kelas 10 semester 2 memiliki KD 3.3 dan 3.4. KD 3.3 berbunyi mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang dibaca ataupun didengar. KD 4.3 berbunyi mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebenarnya kawan-kawan sudah sering kan mendengar teks eksposisi, namun apakah kawan-kawan sudah mengerti lebih dalam tentang teks eksposisi? Jika belum, kita akan belajar bersama-sama pada video kali ini. Teks eksposisi memiliki 4 subbab materi yang akan kita pelajari. Pada video kali ini, kita akan mempelajari 2 subbab materi dari teks eksposisi, yaitu yang pertama tentang pengertian teks eksposisi, dan yang kedua tentang ciri-ciri teks eksposisi. Nah, agar kalian lebih memahami sebenarnya apa sih itu teks eksposisi, mungkin kalian sudah pernah dengar ya, atau saya mendengar, tetapi sebenarnya belum tahu sebenarnya apa itu teks eksposisi. Yuk, simak materi berikut ini. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi biasa digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, gagasan di sini digunakan untuk menguatkan gagasan yang disampaikan penulis dengan cara menyertakan alasan-alasan yang logis. Dengan kata lain, penulis harus dapat bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasanya dapat kita jumpai dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, editorial, opini, dan sebagainya. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah kalian sudah mengerti sebenarnya apa dari definisi teks eksposisi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Peran karet alam bagi ekonomi Indonesia. Karet alam merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting peranannya dalam ekonomi Indonesia. Selain sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet
Komoditi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber devisa negara. Datanya, 84% produksi karet alam Indonesia diekspor dalam bentuk karet mentah, sementara konsumsi karet domestik baru mencapai 16%. Karet bersama dengan kelapa sawit merupakan dua komoditas utama penghasil devisa terbesar dari subsektor perkebunan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, karet menyumbang devisa 25% hingga 40% terhadap total ekspor produk perkebunan. Indonesia merupakan negara produsen alam karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, di mana pada tahun 2012 produksi karet alam Indonesia mencapai 3,27 juta ton dan bersama Thailand masing-masing menguasai kurang lebih 27% dan kurang lebih 30% kebutuhan karet alam dunia. Menurut data International Rubber Study Group 2012, konsumsi karet alam dunia terus mengalami peningkatan rata-rata 9% per tahun. Disebabkan semakin berkembangnya industri berbahan baku karet alam, khususnya industri ban di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Besarnya potensi yang dimiliki Indonesia di bidang perkebunan ini diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, mengingat pasar dunia membutuhkan karet alam sebagai bahan utama pembuat dan khususnya bagi negara-negara maju. Nah, bagaimana kawan-kawan? Setelah tadi menyimak apa pengertian dari teks eksposisi serta bagaimana contohnya, pastinya kawan-kawan sudah lebih memahami dan lebih mengenal apa sih itu teks eksposisi. Nah, kalau sudah, kali ini kita akan memasuki pembahasan materi subbab yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri teks eksposisi. Kawan-kawan sudah tahu atau belum ya? Pada setiap teks bahasa Indonesia selalu mempunyai ciri-ciri teks bahasa yang menjadi karakteristik teks itu masing-masing. Nah, misalkan saja pada teks eksposisi. Teks eksposisi juga memiliki ciri-ciri yang menjadi pembeda antara teks eksposisi dengan teks yang ada pada bahasa Indonesia lainnya. Kawan-kawan ingin tahu tidak ya, apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, marilah kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, dalam teks eksposisi memiliki ciri-ciri yang sangat banyak. Kita dapat menganalisisnya. Pertama, menjelaskan informasi pengetahuan. 2. Gaya informasinya bersifat mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, serta bagaimana. 4. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. 5. Gaya penulisannya bersifat informatif. 6. Fakta yang dipakai sebagai alat yang konkret.
7. Singkat, padat, dan akurat. 8. Berusaha menjelaskan sesuatu. 9. Penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. 10. Tidak memihak. Nah, itu tadi ciri-ciri dari tes eksposisi yang telah kita pelajari hari ini. Beragam bukan? Itu merupakan salah satu karakteristik dari teks eksposisi yang tidak bisa disamakan dengan teks lainnya. Ingat ya, dalam teks eksposisi ini selalu terdapat fakta dan opini yang berdampingan. Bisa digunakan sebagai memperkuat ataupun mempertegas pernyataan dari seorang penulis untuk memperkuat argumennya. Mungkin pada video pembelajaran hari ini kita sudahi ya. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi di video pembelajaran yang kedua yang akan membahas 2 subbab terakhir dari teks eksposisi, yaitu apa saja sih jenis-jenis teks eksposisi dan bagaimana cara kita menentukan fakta dan opini yang ada pada teks eksposisi. Semoga belajar kita hari ini dapat kita dalami bersama-sama dan dapat kita pahami sehingga kita bisa mengenal lebih dalam tentang teks eksposisi. Semoga di pertemuan selanjutnya kawan-kawan tetap semangat dan ceria ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.